Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharain. Amin. Bahwa merekonsiliasikan antara maslahatul fardi dan maslahatul jamaah fi halatit ta'arud itu ada 3 hal. Yang pertama adalah melihat dari sisi iktisad ar-ra'samali, kapitalis. Nomor 2 melihat dari sisi iktisad istiraki, sosialis. Nomor 3 melihat dari iktisad islami, ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan. Ketika sudah melihat 3 hal ini, kita akan lihat satu persatu lagi, yaitu dilihat dari majal al-hurriyah al-iktisadiyah wa tadakhulu daulah fin nasyatil iktisadi, dari bagian kemerdekaan berekonomi dan masuknya sebuah negara pada kegiatan ekonomi. Nomor 1. Nomor 2, dari bagian kepemilikan, kita akan lihat satu persatu tentang kepemilikan. Nomor 3, kita akan lihat satu persatu tentang majal tauzi. Tauzi itu adalah tentang distribusi wealth distribution, tentang distribusi. Maka satu-satu fi majalil hurriyah al-iktisadiyah, dalam bidang atau area kemerdekaan ekonomi, economic freedom area, wa tadakhulud daulah, dan masuknya negara fin nasyatil iktisadi, dalam economic activity, aktivitas ekonomi. Kita akan melihat tentang kemerdekaan berekonomi dan akan melihat masuknya negara dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ini, awalan fil iktisadi ra'samali. Dalam ekonomi ra'samali, ekonomi kapitalis, al-aslu bermula asalnya itu al-aslu itu hurriyatul afrodi. Merdekanya merdeka orang per orang, individu per individu. Jadi yang disebut hurriyah adalah individu-individu kalau dalam kapitalis. Fi mumarasati nasyatihim al-iktisadi, di dalam praktek melaksanakan kegiatannya mereka
melaksanakan kegiatannya mereka iktisadi pada kegiatan ekonomi. Wal istithna dan pengecualian bermula pengecualian itu tadakhulud daulah, masuknya negara fi nasyatil iktisadi, dalam ekonomi, kegiatan ekonomi. Wa qiyamuka, bermula kokohnya, berdirinya iktisad Roksamali itu bibak di aujuhi hadzan nasyad, dengan sebagian wajahnya kegiatan ini, aktivitas ini, matak tadot, kapan saja dibutuhkan atau membutuhkan, matak tadot kapan saja membutuhkan, ad-darurata mata tak tadot kapan saja membutuhkan, apa daruratu dzalik, keharusan akan hal itu. Dilihat dari segi kemerdekaan dan masuknya sebuah negara, ekonomi kapitalis hanya memberi kemerdekaan, kebebasan kepada afrod, kepada individu-individu. Adapun masuknya sebuah negara pada kegiatan ekonomi itu adalah al-istisna, pengecualian. Tadakhulud daulah fin nasyad al-iktisadi, itu al-istisna, pengecualian. Itu kalau dilihat kemerdekaan ekonomi pada ekonomi kapitalis. Wala syakka anna taqdira hadhihi darurah, wala syakka, dan tanpa keraguan lagi, tanpa keraguan, bahwa anna taqdira hadhihi darurah, sesungguhnya ukuran kedaruratan ini, min haits at-tadyiq, dari ukuran kesempitan atau at-tausi, atau dari ukuran keluasan, min tadakhulid daulati, dari masuknya sebuah negara, wa qiyamu miha, dan berdirinya ad-daulah biba'di aujuhin nasyad, dengan sebagian kegiatan ekonomi, muradu, bermula maksudnya itu dzurufuz zaman, ke kondisi waktu, wal makan, dan kondisi tempat. Walakin yadhilul iktisad roksamalian, walakin yadhilu, tetapi tetap saja apa al-iktisadu ekonominya, tetap saja itu roksamalian, tetap disebut ekonomi kapitalis. Tola malam yaud, selagi tidak kembali apal al-istisna'u, pengecualian, wal qaidah, dan itulah kaidahnya. Jadi dilihat dari kemerdekaan, hurriyatul iktisad wa tadakhulul
daulah finasatil iktisodiyah, dilihat dari kemerdekaan, freedomnya, dan masuknya sebuah negara, ekonomi kapitalis merdekanya cuma pada afrod sendiri-sendiri. Masuknya negara itu pengecualian. Maka selama masuknya negara itu pengecualian, maka tetap saja disebut ekonomi kapitalis. Selama pengecualian negara untuk kepentingan bersama umum itu pengecualian, maka itulah kaidahnya. Kaidah sebuah ekonomi kapitalis itu begitu. Masuknya negara itu sebagai pengecualian. Nomor 2, masuknya sebuah negara dan kemerdekaan ekonomi pada ekonomi sosialis. Sanian yang kedua, fil iktisadil istiraki, dalam ekonomi sosialis. Al aslu bermula asalnya, huwa bermula asal itu tadakhulud daulah. Jadi kebalikannya, ilmu sosialis aslinya adalah masuknya sebuah negara, wangfiradiha, dan sendirinya negara, binasatil iktisodiyati, dengan kegiatan ekonomi. Ekonomi sosialis asalnya adalah ekonomi yang dikuasai oleh negara, kegiatan ekonominya. Wal istisna, dan mengecualikan, pengecualiannya huwa bermula istisna, itu tarkul afrodi fi mumarosati ba'di aujuhin nasyatil iktisadi. Wal istisna, dan pengecualian. Gua bermula istisna itu tarkul afrodi, meninggalkan afrod, individu-individu, fi mumarosati ba'di aujuhin nasati, dalam menjaga, melaksanakan sebagian kegiatan ekonomi. Wahua istisna, wahua bermula istisnanya pada afrod, itu qad yudayiku, kadang menyempit, awayat tasiu, atau kadang meluas, bikhtilafi dzurufi kulli mujtama, berbeda dengan kondisi tiap-tiap masyarakat. Walakin yadilu, tetap saja itu tetap, apal iktisadu istiraki, apal iktisadu ekonominya tetap saja itu istirakian, tetap disebut sosialis. Tola malam yaud, selama tidak kembali, apa al istisna, istisnanya, pengecualinya, huwa bermula. Tola malam yaud al istisna, itulah al qaidah, kaidahnya. Jadi kaidahnya ilmu ekonomi kapitalis adalah ekonomi kegiatannya dilaksanakan oleh negara, itu sosialis. Nah, kalau ada pribadi-pribadi yang turut mengerjakan kegiatan ekonomi, itu pengecualian. Kayak gitu. Intinya ekonomi dikuasai negara. Kebalikannya kapitalis tadi, kapitalis intinya di individu-individu. Negara masuk itu pengecualian. Sosialis intinya dikuasai negara ekonominya. Afrod masuk, individu-individu masuk, pengecualian gitu. Itulah kaidahnya. Salitan yang ketiga, kita lihat tentang masuknya sebuah negara
dan kemerdekaannya pribadi-pribadi dalam ekonomi ketuhanan. Ekonomi Islam yang diaplikasikan misalnya di Indonesia sebagai ekonomi Pancasila. Kalau ekonomi Pancasila sebagai ekonomi ketuhanan, berarti ya ini begini. Fa innal huriyah, sesungguhnya kemerdekaan, fa inna al-huriyah al-iktisadiyah lil afrodi, sesungguhnya kemerdekaan, freedom, economic freedom lil afrodi, for individualism, economic freedom for individualism, ekonomi kebebasan ekonomi lil afrodi, untuk individu-individu, watadakhulud daulah, dan masuknya negara finasatil iktisodi, dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalau ekonomi Islam itu dua-duanya, satu economic freedom terhadap individu, nomor dua masuknya sebuah negara dalam kegiatan ekonomi, wang firodiha bibakti aujuhi hadan nasyati, dengan sebagian wajahnya kegiatan ekonomi ini. Ya tawazanani, dua-duanya seimbang, dua-duanya seimbang. Fakilahuma, bermula dua-duanya kegiatan ekonomi lil afrod, sendiri-sendiri individu, dan kegiatan ekonomi tadakhulud daulah, masuknya negara, yuqarriruhu, dua-duanya telah yuqarriruhu, telah menetapkan yuqarriruhu, menetapkan padanya apal Islamu, Islam, fi waktin wahidin, pada waktu yang satu. Jadi Islam menetapkan model ekonomi afrod dengan daulah masuk dua-duanya itu pada waktu yang satu, dari mulai abad awal ke-7. Jadi bukan karena nyontek pada ngambil kapitalis dan ngambil sosialis, tidak begitu. Kapitalis dari abad 16, sosialis dari abad 19, gitu. Wan nasat al-iktisodi wal firodiha fakilahuma yuqarriruhul Islam fi waktin wahidin waka asli amin, dan seperti asal asalnya umum, walaisal istisna, bukan pengecualian. Jadi ketika negara masuk itu memang sebagai asal, bukan pengecualian. Jadi kalau di ekonomi kapitalis negara masuk itu karena pengecualian. Kalau dalam Islam menghormati ekonomi individu-individu masuk, itu bukan pengecualian, tapi karena asal. Walikuli majalihi, dan tiap-tiap bagiannya
tiap-tiap bagiannya bihaitu yukmilu, sekiranya bihaitu yukmilu, sekiranya menyempurnakan kilahuma, akan dua-duanya, satu al-akhara, pada hal yang lain. Wa kilahuma, bermula yang lainnya, wakilahuma, bermula dua-duanya itu muqayyadun, muqayyad, dibatasi. Jadi dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, kebebasan individu dan masuknya sebuah negara, dua-duanya muqayyad, dua-duanya dibatasi, muqayyad. Walaisa mutlakon, dan dua-duanya tidak mutlak. Zalika, bermula kilahuma muqayyad walaisa mutlakon, anahu, sesungguhnya muqayyad dan tidak mutlak. Satu, contohnya satu, hina yuqarriru, ketika memutuskan, menetapkan apal Islamu, Islam, hurriyatal afrodi, hurriyatal afrodi, pada kemerdekaannya individu-individu, fi mumarasatin nasatil iktisodi, fi mumarasatil nasatil iktisodi, dalam melaksanakan, menjaga kegiatan ekonomi, najiduhu, kita menemukan yado'u quyudan adidatan ala hadan nasyati, menaruh batas-batas yang banyak, ala hadan nasyati, atas kegiatan ini. Jadi menetapkan banyak batasan-batasan, ala hadan nasyat, atas kegiatan ini. Fala yajuzu, maka tidak boleh, matalan, upamanya, apa intiajul khumuri, memproduksi arak, homer, itu nggak boleh, tetap dibatasi. Awit ta'amu libiriba, awit ta'amu libiriba, atau berurusan dengan riba, awil ihtikari, atau berurusan dengan monopoli, awi habsil mali, atau berurusan dengan menahan uang untuk produksi, menahan uang anil intaji, untuk produksi, au sorfahu, atau transaksinya ala ghairi muqtadal aqli, atas tidak masuk akal, transaksi yang tidak masuk akal, awil idrar, atau merugikan orang lain, bihukukil akharin, dengan hak-haknya orang lain,
awil mughallatu atau mengkontrol harga yang berlebihan, awil mughallatu atau mengkontrol harga fi tahdidil as'ari dalam membatasi sebuah harga. Jadi kalau ekonomi ketuhanan termasuk kalau ekonomi Pancasila, kemerdekaan individu-individu, swasta-swasta boleh usaha, itu memang sudah aslinya dari sono. Kemerdekaan negara boleh masuk, memang itu dari sono, bukan pengecualian dari awal abad ke-7 dari turunnya Islam. Bukan seperti kapitalis atau seperti sosialis. Itu intinya. Wahua layak tafi biltizami dzalik bimuqtatul aqidati diniyati wa mura'atihi tilqaiyan bal annahu yungshi'u nidhamal hasbah alladhi huwa suratun min suwari tadakhulid daulati limuraqabati salamatin nasyatil iktisadiyah. Bahwa bermula ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, itulah yaktafi tidak cukup, layak tapi tidak cukup biltizami dzalik dengan komitmen atas hal itu, komitmen terhadap dua-duanya, kuliyatul afrad dan tadakhulud daulah bimuqtadul aqidah ad-diniyah, menurut ketentuan akidah agama, akidah Islamiyah, wa mura'atihi dan memperhitungkan, wa mura'ati dan melaksanakannya tilqaiyan, dengan memperhitungkan tilqaiyan secara otomatis, tilqaiyan secara otomatis. Bal anahu sesungguhnya ini limuraqabati salamatin nasyatil iktisadi, untuk mengontrol, memantau keselamatan kegiatan ekonomi. Jadi masuknya negara itu untuk memonitor keselamatan kegiatan ekonomi. Jadi ingat Pak Presiden, Pak Menteri BUMN dan Menteri-Menteri Ekonomi, bahwa masuknya sebuah negara ikut melaksanakan kegiatan ekonomi itu hanya kalau ekonomi afrod, individu-individu tidak mampu. Judulnya itu tidak hanya untuk mengambil sebuah keuntungan, tidak itu. Tidak sekedar itu, tapi untuk memastikan biar ekonominya itu yang tidak bisa dilakukan oleh afrod, dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum. Jadi
PLN, kepentingan umumnya untuk sebuah electrical energy. Pertamina adalah untuk BBM, bisa energi ini untuk bisa dikonsumsi seluruh bangsa. Bulog itu untuk memastikan kebutuhan afrod itu tercukupi. Dalam kasus ini mestinya pemerintah masuk tidak harus untuk cari untung-untungan. Kalau ternyata ekonomi afrod, ekonomi individu-individu udah mulai bagus, ya pemerintah ngambil keuntungan sewajarnya saja. Karena apa? Karena untuk juga kepentingan bersama. Jadi pemerintah jangan bersaing dengan afrod itu, tapi untuk memenuhi kebutuhan kifayah. Itu nomor satu, itu. Nomor dua, B, wa idza kana fardu kifayatin. Ketika ada apa fardu kifayah alal afrodi, atas individu-individu, wa idza kana fal qiyamu, melaksanakannya bikafati aujuhin nasatil iktisodi, dengan seluruh jenis kegiatan ekonomi, alladzi yatatallabuhu, yang membutuhkannya siapa al-mujtama'u, masyarakat. Fa'inau, karena sesungguhnya idza ajaza, ketika tidak mampu siapa al-afrodu, individu-individu, anil qiyami, dari melaksanakan biba'di aujuhi hadan nasati, dengan sebagian kegiatan ekonomi ini. Contohnya kama dihututi sikakil hadidiyati, seperti memasang rel kereta api dari besi. Seperti membangun rel kereta api dari besi. Au iqamatil masani'i tsaqilatil, atau mendirikan pabrik yang berat, kal hadidi wasolbi, seperti pabrik baja, pabrik besi, seperti pabrik besi, wasolbi, dan baja. Au idza a'rado, atau ketika tidak mau siapa al-afrodu, individu-individu, swasta-swasta, anil qiyami, dari melaksanakan bisnisnya, bibak di aujuhin nasyati, dengan sebagian kegiatan ekonominya, au in harifu, atau afrodnya mereka menghindar bihi, dengan qiyam bibak di aujuhin nasyat. Contohnya kamu hawalatin, seperti upaya istighlalil madarisi, seperti upaya untuk mengeksploitasi mahalnya sekolah-sekolah. Awil mustasfayatil khosoh, atau rumah sakit yang khusus. Fa innahu fi mithli hadhil ahwal, fa innahu, sesungguhnya biba'di aujuhin nasab inharofu bihi,
fi mithli hadhil aqwal, dalam keadaan semacam ini, yasiru jadi apa mith hadhil aqwal, jadi itu syar'an, menjadi syariat. Fardu ainin maksudnya jadi fardu ain ala daulah untuk sebuah negara. Antadkhula untuk masuk apa daulah, wa antakuma dan untuk melaksanakan, menegakkan apa daulah, bi aujuhi hadan nasyati, dengan model wajah kegiatan ini. Jadi kalau di orang-orang individu itu fardu kifayah, berarti tidak mampu fardu kifayahnya individu, maka fardu ainnya untuk negara. Negara melaksanakan itu fardu ain. Negara melaksanakan untuk listrik karena kebutuhan publik banyak, itu fardu ain. Nah, kalau individu ada yang melaksanakan, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu dosanya kalau tidak ada yang melaksanakan. Kalau sudah ada yang melaksanakan, sudah tidak menanggung dosa. Nah, ini bedanya. Ini harus dipahami. Di negara Pancasila semacam ini, dulu para pendahulu kita, para kiai-kiai sudah memikirkan sampai bentuknya negara dan bentuknya ekonomi negara. Negara Pancasila itu mengakui ekonomi yang kemerdekaan afrod dan negara bisa masuk. Kalau afrod, individu-individu tidak mampu, berarti itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayahnya afrod menjadi fardu ainnya sebuah negara. Itu yang harus kita yakini dan kita ikuti. Yang kedua, tentang ekonomi ketuhanan. Yang ketiga, jim. Yang ketiga, wahin yakfulul Islam haddal kifayah ail mustawa al-laik lil ma'isyah la al-kafaf ay al-mustawa al-adna lil ma'isyah li kulli fardin fa inna dhalik yatlubu tadakhulud daulah. Nah ini wahina yakfulu, dan ketika menjamin apal Islam menjamin haddal kifayah, pada batas kecukupan. Islam menjamin batas kecukupan. Ini nomor 3. Menjamin batas kecukupan. Ayil mustawa al-laik maksudnya pada tingkat kepantasan. Jadi cukupnya ini dilihat dalam tingkat kepantasan. Lil ma'isyah, untuk sebuah kehidupan. La al-kafaf, bukan kafaf. Kafaf itu al-mustawa al-adna, yaitu pada tingkat yang paling bawah, paling minim. Kehidupan tingkat yang paling rendah. Lil ma'isyah, untuk kehidupan, likuli fardin, pada tiap-tiap individu. Fa inna dzalik, karena sesungguhnya itu yatatolabu membutuhkan tadakhulud daulah,
tadakhulat daulah pada masuknya negara. Jadi ekonomi ketuhanan itu yang ketiga adalah yang menjamin hadul kifayah, menjamin kebutuhan afrod pada haddal kifayah. Haddal kifayah itu batas kecukupan, batas bawah kecukupan, tapi yang pantas. Kecukupan yang pantas yang umumnya pada tempat dan zaman di situ lil ma'isyah. Bukan al-kafaf. Kalau al-kafaf menjamin kebutuhan paling bawah. Kebutuhan paling bawah. Mustawal adna lil ma'isyah kulli fardin, paling bawah dijaminnya. Itulah ciri-ciri ekonomi ketuhanan. Walidalik, karena itu aqomal Islam mundu arba'ati ashkurnan, Islam berdiri, ekonomi Islam berdiri mundu arba'ati ashkurnan, semenjak kurun abad yang ke-14 yang lalu sudah kayak gitu. Muassasat zakat contohnya mengelola ekonomi zakat, muassasatul zakat, alatihya bermula muassasatul zakat, lembaga zakat. Lembaga zakat dari tahun 14 abad yang lalu, ia bermula muassasatul zakat itu bita'biril hadithi muassasatid domanil ijtimai. Bita'biril hadis, dengan istilah modern disebut muassasatad domanil ijtimai, disebut social security institution, lembaga jaminan sosial. Ekonomi Islam contohnya infrastruktur tentang zakat. Zakat ini berdirinya dari 14, sekarang 15 abad yang lalu. Itu artinya institusi zakat, lembaga zakat dalam bahasa modern itu muassasah ad-doman al-ijtimai, lembaga jaminan sosial atau social security institution. Itu sudah dari berdirinya awal abad ke-7. Nah, kalau kapitalis kan abad 16, sosialis abad 19 itu. Nah, itulah ilmu ekonomi ketuhanan yang para kiai dulu melihatnya dan memakainya, mengijtihadi untuk di negara Pancasila ini. Jadi di negara Pancasila ini, ekonomi Pancasila itu tidak hanya sekedar gotong royong. Para ilmuwan yang ngaku ekonomi Pancasila, ingat ini, baik dari UGM atau yang lainnya yang saya dengar, baru ngakunya cuma ekonomi gotong royong. Bukan hanya begitu, harus baca lagi itu semua yang ngaku pada profesor doktor ekonomi Pancasila, kalau hanya ekonominya gotong royong. Nanti ada kitabnya, ini yang kita ajarkan ini.
Wahin. Nah, wahin yahrisul Islam ala tahqiqit tawazun al-iqtisadi fil mujtama. Wahin, dan ketika itu yahrusu menjaga, take care, menjaga pal Islamu agama Islam ala tahqiqit tawazunil iqtisadi, untuk merealisasikan economic balance, ekonomi yang balance, yang seimbang fil mujtama'i, di dalam masyarakat. Wayungkiru, dan mengingkari istisaro akoliyatin, dan mengingkari, menyangkal monopoli minoritas bi khairatil mujtama'i, untuk menguasai barang-barang milik publik. Jadi untuk menguasai barang-barang milik publik itu tidak boleh. Islam menjaga keseimbangan nih. Ekonomi Islam berarti ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, Pak Presiden, Pak Menteri BUMN, dan para profesor-profesor ekonomi Pancasila. Ingat ini, bahwa yahrusul Islam ala tahqiqit tawazunil iqtisadi, bagaimana menjaga balancing sebuah ekonomi dalam masyarakat. Wayungkiru istisaro akoliyatin, menolak untuk orang minoritas menguasai ekonomi mayoritas. Orangnya minoritas sedikit menguasai bi khairatil mujtama, untuk alat-alat produksi masyarakat yang banyak dikuasai oleh minoritas. Ini tidak boleh. Jadi kalau sudah ada satu orang punya 5 juta hektar, itu harus dilihat lagi. Masyarakat sementara tidak punya alat produksi, maka pemerintah masuk untuk mengontrol ini. Itulah ekonomi ketuhanan. Tidak bebas bas-bas-bas. Kalau bebas bas-bas-bas individunya, maka sudah dapat 5 juta hektar satu pribadi, satu PT, masih kurang. Itu. Sementara orang lain sejengkal saja tidak punya. Nah, inilah prinsip ekonomi ketuhanan. Dengan demikian Allah berfirman, kaila yakuna dulatan bainal agniya iminkum, agar supaya bi khairatil mujtama, alat-alat produksi itu dulatan bainal agniya iminkum, mutar-mutar di orang yang kaya saja, di orang yang kaya saja. Fa inna dzalik, karena sesungguhnya hal itu yutlabu. Fa inna dzalik, karena sesungguhnya hal itu yutlabu, membutuhkan tadakulat daulati, akan masuknya negara, li'iyadati tawazuni, untuk mengembalikan keseimbangan.
untuk mengembalikan keseimbangan. Fitauzi'i dalam distribusi, fitauzi'i tarwati dalam distribusi kekayaan, wealth distribution, baina afrodil mujtama'i, individu dalam masyarakat, member of society, indafti qadi hadat tawazuni, ketika lack of balance, ketidakseimbangan, ketika tidak seimbang. Jadi masuknya sebuah negara itu dibutuhkan karena untuk mengembalikan lack of balance, ketika tidak ada balance. Ketika suatu individu sudah menguasai uang 20%, kok 20%, 80%, nah ini kan tidak imbang. Pemerintah harus masuk. Ketika ada individu sudah menguasai bikhairatil mujtama', barang-barang publik sudah dikuasai oleh akoliyah, oleh grup minoritas. Minoritas itu orang sedikit menguasai barang-barang publik yang banyak. Maka harus dipastikan negara itu masuk untuk mengontrol itu, yaitu indafti qadi hadat tawazun, ketika lack of balance, ketika keseimbangan itu tidak ada. Jadi para profesor doktor ekonomi Pancasila harus ngaji kitab ini. Wa huwa ma fa'alahu Rasul, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hina khossal muhajirin dunal ansor bifai'i bani nadar, wahina mana'a fi dhurufi muayyanatin istighlalul ard az-zira'ah an tariqil mu'ajarah. Hal-hal di atas ini telah dicontohkan oleh Rasulullah hina khossal muhajirin, ketika memilih siapa Rasul al-muhajirin akan muhajirin, orang-orang pendatang ketika baru nyampe di Madinah, memilih muhajirin dunal ansor, tidak memilih ansor, bifai'in untuk dikasih fek-nya Bani Nadir. Kenapa yang dibagi fek itu tidak ansor tapi muhajirin? Karena muhajirin belum punya kehidupan, sementara ansor sudah punya kehidupan. Karena muhajirin orang pendatang, maka yang dibagi harta rampasan oleh Rasulullah adalah orang muhajirin. Wahina muni'ah, dan ketika dicegah, ketika dilarang, fi dzurufin muayyanatin, pada kondisi tertentu, istighlal al-ardi, akan mengeksploitasi tanah, istighlal al-ardil zira'iyah, mengeksploitasi tanah pertanian, antori ilmu ajaroti, dari cara menyewa. Jadi orang ansor tidak boleh menyewakan tanahnya kepada muhajirin, karena ketika itu muhajirin belum punya kestabilan ekonomi, nggak punya duit, baru datang dari Mekah ke Madinah. Jadi
diminta orang-orang Ansor kalau tidak bisa menggarap sendiri tanahnya, berikan saja untuk digarap kepada orang Muhajirin. Nah, kebijakan-kebijakan seperti inilah sesungguhnya contoh-contoh kebijakan ekonomi ketuhanan, yaitu ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila mestinya adalah, ya bukan mestinya, seharusnya memang konteks dari awal para kiai-kiai mendirikan negara Pancasila adalah seperti dalam kitab ini. Seperti dalam kitab ini. Kalau sudah sesuai kitab ini yang kita kaji, itu namanya ekonomi Pancasila sudah sesuai dengan syariah Islam. Sudah sesuai dengan ekonomi ketuhanan. Itulah kajian hari ini, kajian bagian yang ke-19, yang insya Allah besok kita masih akan mengkaji tentang hubungannya dengan at-taufiq bainal maslahatil fard wa maslahatil jamaah, merekonsiliasikan maslahatul fardi dan maslahatul jamaah yang ketiga, yaitu dilihat dari sisi majalil milkiyah, kepemilikan, dan yang kedua dilihat dari sisi kepemilikan, dan kita akan melihat juga dari sisi tauzi. Tauzi itu adalah distribusi. Distribusi kepemilikannya bagaimana? Kita akan lihat ini di kajian bagian yang ke-20. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.